Kita jumpa kembali dalam program televisi Yefta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Maruluk Manulang dari Batam, Indonesia akan menemani Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Saya tahu Anda adalah orang yang terpilih dan orang yang istimewa pada saat ini sehingga Anda ada di dalam program televisi Yefta Blessing Center ini. Saya mau menyampaikan kepada Anda berita yang luar biasa dan yang paling dahsyat di alam semesta ini. Apakah itu? Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya tetaplah sama. Dia mencintai Anda. Saya ulangi, Yesus sangat mencintai Anda. Sebab hidup Anda sangat penting bagi Dia. Sebab Yesus telah menciptakan Anda segambar dengan rupanya untuk dalam kebahagiaan, berhasil dalam hidup ini dan berhasil juga dalam hidup kekekalan di masa yang akan datang. Para pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada yang setia mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini, saya tidak sedang mengajari Anda, namun pada hari ini kita belajar bersama-sama berseri. Saya mau menyampaikan dalam video-video saya yang sebelumnya, kalaulah ini kebenaran maka Anda menerima dengan baik. Kalau ini Anda uji adalah kepalsuan, maka Anda harap menutupnya, tidak perlu dilanjutkan kembali. Saya mau menyampaikan hari ini dalam pelajaran video yang telah berlalu, volume yang pertama, volume yang kedua, volume yang ketiga, volume yang keempat. Maka hari ini adalah volume yang kelima. Volume yang kelima ini adalah istimewa. Mengapa? Karena rentetan pelajaran selama 4 volume itu salah satu bagian terpentingnya adalah ini. Dalam pelajaran kita sebelumnya tentu Anda sudah mengikuti video-video yang sebelumnya. Kalau Anda mau mengikuti program volume yang kelima ini, sebaiknya Anda juga mengikuti program volume yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Judulnya pada hari ini adalah Rahasia Kebahagiaan Sejati. Masuklah dalam sekolah kerajaan Allah. Saya mengulangi kembali. Masuklah dalam sekolah kerajaan Allah. Seseorang di muka bumi ini menjadi berhasil di mata Tuhan dan di mata manusia dalam segala hal ditentukan oleh pendidikannya. Pendidikan yang dia lihat, pendidikan yang dia dengar, pendidikan yang dia pelajari, dia teliti, maka diaplikasikan. Maka sering saya mengatakan dalam program televisi ini apa? Setiap pohon yang baik itu dilihat daripada buahnya. Kalau pohonnya baik, maka buahnya baik. Mempunyai buah yang baik dalam kehidupan ini tentu identik dengan pendidikan. Ada seorang preman yang datang dalam pelayanan saya. Orang ini sangat rusak perilakunya. Dia telah membunuh beberapa orang manusia dan telah meminum darah manusia, memakan jantung manusia. Orang ini sangat jahat. Ketika dia datang kepada saya memberitakan kebenaran Injil sejati kepada dia, rahasia kebahagiaan yang sejati. Hidupnya tidak pernah bahagia. Dikejar bayangan, tertuduh ketakutan, kecemasan, tidak ada damai. Namun ketika saya ajarkan kepada dia kebahagiaan sejati itu mengenal Tuhan yang benar, dia terima Yesus. Lalu kemudian saya ajarkan dia mengenal jati diri yang benar, dia tahu bahwa dia anak Tuhan. Lalu kemudian apa lagi? Saya berkata kepada dia, tujuan hidupmu harus yang benar. Kalau engkau mati, pasti mati masuk surga. Selama engkau di muka bumi ini, beritakanlah Injil kepada setiap orang yang membutuhkannya, dan orang ini menerima. Lalu saya sampaikan kepada dia, engkau harus masuk dalam sekolah kerajaan Allah. Dan orang ini mau. Karakternya begitu rusak seperti binatang. Ketika dia masuk dalam sekolah kerajaan Allah, apa itu sekolah kerajaan Allah? Sekolah-sekolah yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Lewat gereja yang benar, lewat hamba Tuhan yang benar, dan yang lain-lainnya. Kenapa saya mengatakan gereja yang benar, hamba Tuhan yang benar? Saya tidak membahas tentang kepalsuan. Tidak, saya fokus kepada kebenaran. Lalu orang ini saya bina pelan-pelan, seperti menggenapi kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-19 ayat 20 dan 21. Apa itu? Ajarlah mereka. Kata ajarlah mereka ini tanggung jawab sekolah kerajaan Allah. Sepanjang orang ini mau, sepanjang orang ini punya kerinduan, maka kemudian dia dididik mau masuk dalam kerajaan Allah, sekolah kerajaan Allah.
Dalam Kolose 1 ayat 28 sampai 29 dikatakan apa? Paulus mempunyai tekad seumur hidupnya. Apa itu? Mendidik satu orang demi satu orang seumur hidupnya, dipergumulkan sekuat tenaga, segala daya, segala apapun potensi karunia yang dimiliki Paulus. Setiap orang itu dia didik menjadi, perhatikan, seperti Yesus. Menjadi garam, menjadi terang seperti Yesus. Singkat ceritanya, orang ini dalam beberapa waktu kemudian setelah dia masuk dalam pelayanan saya didik dia berdoa yang benar, punya iman yang benar, baca firman Tuhan yang benar, hidup yang benar. Saya tidak mengajarkan dia sempurna, tetapi menuju kesempurnaan seperti Yesus. Kesempurnaan di muka bumi tidak ada. Kesempurnaan hanya ada di dalam kerajaan surga. Namun, kesempurnaan yang di muka bumi ini maksudnya adalah terus dibaharui menjadi seperti sempurna, seperti milik Yesus. Maksudnya adalah menuju kesempurnaan. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang mengikuti televisi Yefta Blessing Center ini, apakah Anda di pegunungan, apakah Anda di tepi pantai, di kota, di desa, dan hari ini saya mau menyampaikan, masuklah engkau dalam sekolah kerajaan Allah. Engkau dididik, engkau dibimbing, engkau punya level naik, kelas SD naik, kemudian SMP naik, kemudian SMU naik, kemudian menjadi kuliah, dan seterusnya. Mengapa? Jenjang pendidikan ini menentukan karakter sifat seseorang. Apakah Anda tahu preman yang saya layani ini kemudian setelah masuk sekolah kerajaan Allah, dibimbing dan dididik dengan baik, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, akhirnya orang ini menjadi seorang penginjil sekarang ini. Saya mau menyampaikan kepada Anda hari ini, kalau Anda belum masuk dalam sekolah kerajaan Allah, izinkan dirimu masuk, dibimbing, dididik di sana. Kalau engkau sudah masuk dalam sekolah kerajaan Allah, mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu, teruslah engkau berbuah, bertumbuh, naik level terus. Biarlah engkau menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada, menjadi seperti Yesus. Akhirnya, dalam program yang singkat, dalam televisi Yefta Blessing Center ini, seburuk apapun Anda dan saya, serusak apapun Anda dan saya, mungkinkah masa lalu, mungkinkah dari keluarga, mungkinkah dari bisnis, mungkinkah dari apa yang disebut kegelapan, saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa dalam sekolah kerajaan Allah itu semua akan diubah menjadi manis dan indah. Mengapa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu adalah janji kebenaran firman Tuhan. Paulus pembunuh itu diubah menjadi seorang yang baik, yang ramah, yang manis, yang indah, dan dia memberkati seluruh dunia. Preman yang tadi itu juga diubah hidupnya lewat masuk dalam sekolah kerajaan Allah. Paulus juga dibimbing dan dididik selama beberapa waktu sebelum dia menjadi hamba Tuhan. Maka pada hari ini saya sarankan kepada Anda, masuklah dalam sekolah kerajaan Allah. Kebahagiaan yang sejati itu yang telah didapatkan itu perlu dipertahankan. Setiap mahkota, setiap sabuk dalam dunia olahraga itu perlu dipertahankan. Bagaimana caranya? Melatih diri. Dan melatih diri itu adalah lewat proses sekolah kerajaan Allah. Akhirnya, saya Pendeta Joy mengulang menyampaikan kepada Anda, hidupmu sangat penting. Biarlah engkau meningkat, naik level, menjadi garam dan terang seperti Yesus Kristus Tuhan. Di akhir program ini, bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya menyarankan Anda mengikuti doa saya yang singkat ini. Ikuti demikian. Katakan demikian. Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa. Saya orang yang berdosa. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Rajaku. Ampunilah semua dosaku, oleh kuasa darahmu, dan tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di sorga yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Berita baik bagi Anda yang hari ini mengikuti doa saya ini, engkau mendapatkan yang paling baik di alam semesta. Itu disebutkan adalah keselamatan jiwa. Bagi Anda yang mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini,
Anda punya penyakit, Anda punya masalah ekonomi, keluarga, studi, dan lain-lain yang sangat rumit. Saya berdoa supaya engkau hari ini mengalami mujizat. Saya berdoa Tuhan Yesus yang sakit hari ini disembuhkan, yang punya masalah studi, pekerjaan, rumah tangga, dan yang lain-lainnya, yang banyak, yang tidak ada solusi. Hari ini engkau terima mujizat, kesembuhan, berkat, dan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, terimalah mujizat. Amin. Saya percaya ketika saya berdoa dimanapun engkau mengikuti ini, Roh Kudus akan menjamah melakukan mujizat. Sebab bukan kuat, bukan gagah, namun Roh Tuhan yang mengerjakannya. Akhirnya, para pemirsa dan pendengar televisi Yefta Blessing Center, saya berkata, semoga program ini memberkati Anda dan sampai jumpa dalam program yang sama televisi Yefta Blessing Center beberapa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Anda.